Bro, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Jalur Undur Diri, Mas Bro. Siang ini saya ada di kolam ikan gurami, mau mengecek tanaman hidroponik terapung saya. Tadi saya sudah mengasih makan ikan gurami dan ikan koi. Terus itu yang masih ribut-ribut tuh, nah bukan kelihatan tuh warna-warni itu merah di ujung sana. Itu ikan koi berebut makan sama ikan jelawat atau ikan kelamak. Nah, ini di belakang saya, ini tanaman hidroponik terapung yang saya isi dengan kangkung. Nah, saya tanam sekitar 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu ini ada 8 keranjang yang saya jadikan wadah media tanam kangkung hidroponik terapung. Nah, bagi Mas Bro yang belum lihat video saya sebelumnya, ini rangkanya saya bikin dari bambu. Ya, murah meriah lah. Bambu apkiran ini, artinya bukan bambu yang kualitas bagus. Ini per batangnya antara 10 sampai 15 ribu lah. Kalau yang bagus kan sekitar 20 sampai 30 ribu. Nah, sementara di dalam keranjangnya itu media tanamnya saya masukkan di bawahnya sabut, di tengahnya arang kayu. Nah, arang kayu ini bagian dari biokarbon ya, pertanian biokarb atau biokarbon ramah lingkungan, Mas Bro. Nah, awalnya saya kan hanya menanam kangkung darat saja nih, kangkung darat. Kemudian saya sisipkan kangkung air. Nah, ini kangkung air nih, udah mulai hidup juga. Kangkung airnya ya umur sekitar seminggu lah, lebih duluan kangkung daratnya. Nah, tapi daunnya lebih lebar-lebar kangkung air, Mas Bro, karena memang ketemu habitatnya. Kangkung air nih kan saya nanamnya saya taruh aja nih, saya selipkan aja di antara pinggiran-pinggiran wadah keranjangnya ini. Nah, yang saya heran ini memang agak kuning ini yang kangkung daratnya ini, agak kekuning-kuningan daunnya. Apa karena mungkin terlalu banyak? Mungkin lah ya. Nah, ini juga yang 2 keranjang di ujung sana itu saya tanam selisih 1 hari. Jadi 6 keranjang ini lebih duluan saya tanam. 1 hari kemudian maksud saya, baru yang 2 keranjang itu. Alhamdulillah lah tumbuh dengan subur. Nah, ini masih ada tempat lagi, Mas Bro. Ini rencana saya mau untuk tanam pakcoy, Mas Bro. Nah, karena pakcoy tidak bisa ditanam langsung, harus disemai dulu. Saya sudah semaikan di rumah. Nah, nanti juga akan kita cek persemaiannya di rumah. Ini tinggal membeli keranjangnya 4 biji, lalu pindahkan pakcoy yang telah disemai itu, yang telah tumbuh mungkin usia 2 minggu di dalam persemaiannya. Kita pindahkan dengan rokul-rokulnya ke dalam keranjang, lalu kita taruh di sini. Kalau kangkung airnya memang, nah nih, tumbuh dengan baik karena memang habitatnya air ya. Kangkung akarnya atau kangkung daratnya sebenarnya juga tumbuh dengan baik, sesuai umur juga, Mas Bro. Cuman warnanya aja nih agak kuning gitu. Nah, kalau kangkung airnya kan agak hijau nih, kelihatan nih hijau. Nah, ini kan kelihatan hijau. Entah kenapa kangkung daratnya malah agak kekuning-kuningan. Nah, kalau pada tanaman dengan media tanam tanah ini bisa dikasih urea atau apa gitu. Tapi saya kan di air kan tidak bisa dikasih pupuk nih, Mas Bro. Nah, dan saya memang menanamnya ramah lingkungan, memang tidak ingin memasukkan pupuk kimia. Tapi juga tidak bisa memasukkan pupuk kandang sih, misalnya kotoran kambing itu tidak bisa juga dimasukkan ini kayaknya. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman ya nanam kangkung terapung seperti ini, bagaimana solusinya untuk menghindari kekuning-kuningan pada daun ini. Nah,
kangkung airnya tumbuh dengan baik, sudah 4 daun malahan Mas Bro. Nah, kalau ini belum berkembang menjadi daun lebar, masih daun kecil-kecil. Berarti memang kangkung air ditanam di air memang tumbuh lebih cepat nih. Nah, untuk diketahui bagi Mas Bro yang belum tahu kenapa saya membuat tanaman hidroponik terapung ini, yang pertama memang tentu saja swasembada pangan ya, kalau bahasa pemerintahannya itu. Saya ingin menanam sayur sendiri, tidak membeli di pasar, tidak berdesak-desakan di pasar di musim COVID-19 ini. Dan kebetulan saya memang sehari-hari bekerja di rumah, sehari-hari beraktivitas di rumah. Dan kebun saya ini, kolam saya ini juga tidak jauh dari rumah. Jadi saya selain memiliki tanaman hidroponik di rumah, memanfaatkan pekarangan lahan sempit di depan rumah saya itu, saya juga menanam berbagai macam tanaman di sini. Ada sayuran juga, di situ juga ada tomat, saya tanam di sini juga ada cabai, saya tanam. Selain tanaman-tanaman tahunan, karena kebun saya ini saya kelola dengan sistem agroforestry Mas Bro. Nih ada rambutan, ini ada jambu, ada pinang, ada gaharu, bahkan ada kayu manis tuh di belakang Mas Bro. Itu tanaman kayu manis tuh, tanaman daerah dingin yang saya coba tanam di daerah panas. Saya kan di Jambi nih Mas Bro, daerah panas. Nah, saya tanam kayu manis. Paling tidak saya mau ngambil kayunya lah. Kalau kulitnya mungkin kayaknya nggak mau tebal itu, kayaknya sih. Saya punya mangga situ, nih kan mangga. Bahkan ada jengkol, ada jambu ini, jambu jambu biji merah. Nah, juga saya tanam ketapang, saya tanam alpukat di sana Mas Bro. Saya tanam lengkeng, saya tanam ini matoa ya di pinggir-pinggir sungai. Nah ini gaharu di sebelah matoa tadi. Ini pokat ini Mas Bro. Ini ada buahnya, itu lagi berbuah tuh. Nah, ada durian juga di sana. Nah, tanaman utamanya pinang dan nangka sayur. Nah, karena itu saya juga memanfaatkan lahan kolam ini untuk budidaya sayur. Nah, keuntungan lain atau manfaat lain yang mau saya ambil adalah dengan menanam sayur ini akan tumbuh akar di bawah. Nah, akar-akar itu yang saya harapkan bisa menyerap racun dari sisa pakan ikan Mas Bro. Jadi saya hampir setiap hari di sini memberi pakan ikan dengan pakan buatan, pelet. Nah, sisa pelet itu atau kotoran ikan itulah yang berpotensi menjadi racun, biasanya sih amonia. Nah, untuk menyerapnya itulah diperlukan tanaman-tanaman. Makanya di kolam ini juga rumput di pinggir ini sebagian saya biarkan, itu berfungsi juga untuk menyerap racun-racun. Dan saya tambahin dengan tanaman kangkung ini. Jadi teorinya akar dari kangkung ini akan ikut membantu mengurangi racun dari dalam kolam. Nah, itu Mas Bro manfaat lain yang mau saya ambil dari budidaya kangkung hidroponik terapung ini Mas Bro. Tentu saja di bawahnya karena saya memasang ijuk di bawahnya, ijuk juga berfungsi menyaring air, membersihkan air. Ini kan bisa kita lihat nih permukaan airnya, walaupun terkesan bersih tapi dia agak berkabut gitu loh. Kabut itu seperti lumut-lumut tipis yang berasal dari sisa pakan atau dari sisa pelet. Nah, demikian Mas Bro ya perkembangan di sini, update kita hari ini
Ini usia sekitar kangkungnya ya, usia kangkungnya sekitar 14 hari. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan semaian pakcoynya. Nah, ini semaian pakcoynya Mas Bro. Ini cara pertumbuhan merata. Kecuali ada yang satu ini agak sakit-sakitan ini agak rebah ini. Selebihnya tumbuh dengan baik. Nah, inilah yang akan saya pindahkan untuk ditanam di hidroponik terapung saya di kolam ikan itu Mas Bro. Nah, ini paling ya sekitar seminggu lagi sudah bisa dipindah nih. Seminggu atau paling lama 2 minggu lah. Pakcoy ini menyemainya gampang-gampang susah juga nih Mas Bro. Ada kalanya dia ada yang tidak tumbuh. Nah, disisip seperti yang ini. Ini kemarin nih lama tumbuhnya nih. Lalu saya masukkan 1 biji lagi, tumbuh lagi biji kedua. Ini kan sebelahnya biji kedua nih. Yang ini. Nah, ini biji pertama. Nah, kalau ini nggak tahu nih, mungkin terkena sesuatu sehingga dia terkulai. Nah, nggak apa-apa lah. Nah, ini saya semai sekitar 10 hari yang lalu Mas Bro, menggunakan media Rockwool. Rockwool ini kalau Mas Bro tidak tahu membelinya di mana atau tidak tahu mendapatkannya di mana, bisa menggunakan gabus spons itu Mas Bro, yang biasa digunakan untuk mencuci piring, atau gabus yang biasa digunakan untuk membuat kursi. Nah, itu bisa dipakai Mas Bro. Ini Rockwool bisa dibeli di toko-toko pertanian atau kadang di toko ikan ada. Ini kebetulan saya beli di toko ikan ini. Ini Rockwoolnya harusnya kan tadinya nih 1 bal nih yang saya potong dengan gergaji menjadi sebanyak 25 potong ini Mas Bro. Oke Mas Bro, secara keseluruhan juga ini tumbuhnya bagus, mudah-mudahan bisa kita pindah segera ke kolam hidroponik terapung. Nah, demikian Mas Bro, saya mengupdate kondisi hidroponik terapung saya, juga persiapan semaian pakcoynya. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Mas Bro. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.